Halo petani, pusing lihat cabai gagal panen karena penyakit patek? Tenang, ini rahasianya. Ini akibat jamur Colotrichum. Penyebarannya cepat banget melalui air hujan dan alat pertanian yang kotor. Solusinya, tetap jaga kebersihan, rutin cuci tangan, dan alat-alat pertanianmu. Ini kunci utamanya. Gunakan sanitasi tanaman dari bahan alami. Aman untuk tanaman, aman untuk lingkungan, dan pastinya aman untukmu. Ingat ya, pencegahan itu jauh lebih murah daripada pengobatan. Panen subur selalu dimulai dari pencegahan yang tepat. Pernah ngalamin gak sih hasil panen yang udah ditunggu-tunggu malah hancur gara-gara busuk buah? Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita akan bongkar rahasia yang sebenarnya simple tapi ampuh banget buat menghentikan antraknosa. Kalau Anda pernah mengalaminya, tenang, Anda gak sendirian. Kehilangan panen cabai karena busuk, apalagi pas musim hujan, wah itu udah kayak mimpi buruk buat banyak petani. Yuk kita cari tahu bareng-bareng apa sih penyebab utamanya? Oke, jadi musuh kita ini sebenarnya apa sih? Rasanya udah segala cara dicoba, tapi kok ya penyakit ini nyebar terus nggak ada hentinya. Mari kita kenalan lebih dalam sama biang keroknya. Nah, ini dia pelakunya, antraknosa, atau yang lebih kita kenal dengan sebutan patek. Ini tuh jamur yang seneng banget bener-bener berpesta pora kalau kondisi lagi lembab dan basah. Dan yang bikin dia bahaya, dia ini nggak pilih-pilih. Buah yang matang diserang, yang masih muda juga, bahkan sampai ke batang-batangnya juga ikut disikat. Pasti rasanya udah mentok kan? Udah coba kasih kalsium, udah rutin semprot fungisida, tapi penyakit ini kok ya bandel banget, kenapa bisa gitu? Nah, buat jawab pertanyaan itu, kita perlu lihat lebih dekat. Jauh lebih dekat dari yang pernah kita bayangkan sebelumnya. Sekarang kita bakal coba jadi detektif. Kita akan masuk langsung ke TKP-nya, melihat si jamur ini langsung di bawah mikroskop. Siap-siap ya, karena apa yang akan kita lihat ini bisa jadi bakal mengubah total cara pandang Anda soal penyakit ini. Coba deh, lihat perbedaannya. Di sebelah kiri, ini permukaan cabai yang sehat, mulus, bersih. Nah, di kanan, ini cabai yang terinfeksi. Perhatiin deh, ada bintil-bintil putih kecil gitu. Kelihatannya sepele ya, tapi disinilah semua drama dimulai. Jadi, bintil-bintil putih itu bukan sekadar noda. Coba bayangkan, setiap satu bintil itu adalah sebuah sarang, semacam markas besar yang penuh dengan jamur Colotrichum. Ini pusat kendali mereka. Dan ini dia wujud asli sang perusak kalau kita perbesar sampai 1.600 kali ya. Keren sekaligus ngeri ya. Dari sinilah semua masalah busuk buah yang kita hadapi itu berasal. Oke, sekarang kita lihat sebuah eksperimen sederhana. Kita coba sentuh sedikit aja pakai pinset di salah satu bintil tadi, lalu kita celupkan ke setetes air. Apa yang terjadi selanjutnya? Ini benar-benar di luar dugaan. Bukan cuma satu atau dua, tapi ribuan, bahkan puluhan ribu spora jamur langsung meledak keluar hanya dari satu sentuhan super kecil tadi. Sekarang, coba bayangin berapa juta spora yang tersebar di seluruh lahan Anda setiap hari. Gila kan? Skalanya masif banget. Nah ini pertanyaan paling penting. Kalau satu sentuhan kecil aja bisa melepaskan ribuan spora, gimana ceritanya penyakit ini bisa menyebar secepat kilat ke seluruh lahan? Jawabannya ada pada pelaku yang sama sekali nggak kita duga. Pelaku utamanya ternyata bukan angin atau air hujan seperti yang mungkin kita kira selama ini. Pelakunya jauh lebih dekat dari itu. Dan jawabannya mungkin bakal bikin Anda kaget. Pelaku utamanya adalah kita sendiri. Iya, beneran. Tangan kita lah yang jadi kendaraan super cepat bagi jutaan spora ini, menyebarkannya dari satu tanaman ke tanaman lain pas kita lagi memetik atau merawat, tanpa kita sadari sama sekali. Nah, karena sekarang kita sudah tahu rahasia penyebarannya, berarti kita juga yang bisa menghentikannya. Sekarang kita bisa memutus rantainya. Ini dia rencana pertahanan 3 langkah yang bisa langsung Anda terapkan. Inilah senjata utama kita. Pertama, kebersihan. Ini wajib. Selalu cuci tangan dan kalau bisa pakai sarung tangan saat berurusan sama tanaman yang sakit. Kedua, bentuk tim panen cerdas. Pisahkan tim yang panen buah sehat dan buah sakit. Ingat, jangan pernah dicampur. Ketiga, patroli dan musnahkan. Rajin keliling kebun, begitu ketemu buah yang terinfeksi langsung amankan dan bakar jauh-jauh dari lahan. 3 langkah ini kuncinya. Kenapa sih kebiasaan yang kelihatannya sepele ini justru ampuh banget? Soalnya,
Mencegah itu jauh lebih gampang dan lebih murah daripada mengobati. Dengan cara ini, kita nggak cuma ngurusin gejala, tapi kita serang masalahnya langsung di sumbernya, sebelum dia sempat merajalela. Selain memutus rantai penularan dari luar, kita juga bisa loh bikin tanaman kita lebih kuat dari dalam. Kita bisa bangun semacam benteng pertahanan alaminya sendiri. Anggap aja ini kayak ngasih vitamin sama bodyguard buat tanaman kita. Kalsium itu fungsinya buat memperkuat tembok sel tanamannya biar jamur jadi lebih susah nembus. Kalium dan fosfor itu buat ningkatin kesehatan dan imunnya secara umum. Nah, jangan lupa juga kasih mikroba baik seperti Trichoderma, ini ibarat tentara kecil yang bakal ikut melawan jamur jahat. Terus soal fungisida, kuncinya adalah tahu kapan pakainya. Ada yang sifatnya protektif, ini kita pakai untuk mencegah sebelum infeksi terjadi. Ibarat sedia payung sebelum hujan. Nah, kalau udah terlanjur kena, baru kita pakai yang sifatnya kuratif untuk pengobatan. Tapi ingat, sehebat apapun fungisidanya, nggak akan maksimal kalau kebersihan yang tadi kita bahas itu diabaikan. Jadi kesimpulannya, rahasia terbesar untuk melindungi panen Anda ternyata bukan ada di dalam botol fungisida yang mahal, tapi ada di tangan Anda sendiri. Dengan kebiasaan yang benar, kendalinya ada di tangan Anda. Nah, pertanyaannya sekarang, bagaimana Anda akan menggunakan kekuatan ini untuk melindungi panen Anda berikutnya?